Perlahan meluluhkan Darlin. Bab 209. Darlin terdiam sejenak, menganggukkan kepala, mengakui ucapan Hendrik. Derek barusan bangun, masih tidak begitu sadar. Tapi melihat tatapan pria di depannya pada ibunya yang berbeda, dia pun berjaga-jaga bertanya, "Ibu, siapa paman ini?" "Dia adalah teman ibu. Derek, patuh ya, sapa paman Hendrik." Darlin mengelus rambut pendeknya dan dengan lembut berkata, "Oh, halo paman Hendrik." Derek dengan patuh menyapa Hendrik. Menghadapi anak kecil, Hendrik tetap dengan sangat lembut menjawab, Derek memang anak yang patuh." "Derek, kamu tunggu sebentar di sini ya. Ibu akan segera kembali." Darlin tahu Hendrik pasti merasa penasaran. Tapi karena ada Derek di sini, dia merasa lebih baik mengatakannya di luar saja. Derek dengan patuh menganggukkan kepala. Paman ini kelihatannya tidak buruk, tapi masih perlu diperhatikan lagi. Bagaimanapun zaman sekarang ini ada banyak orang yang hanya suka dengan kecantikan. Perasaan Hendrik campur aduk dan mengikuti Darlin keluar. Tidak perlu memikirkan. Anak itu pasti adalah anak Darlin dan Yos. Makanya Darlin begitu berhati-hati menjaga rahasia ini sampai sekarang. Dia tidak tahu bagaimana menanyakannya. Pantesan Darlin tidak ingin menerimanya. Ternyata dari awal dia sudah memiliki anak yang begitu besar dengan Yos. Apakah Yos juga sudah mengetahuinya? "Hendrik, aku tahu kamu tidak bisa menerimanya dalam seketika. Tapi Derek benar-benar adalah anakku." Darlin membawa Hendrik ke taman di bawah pohon pinus. Daun hijau di bawah matahari menghasilkan bayangan. Angin meniupinya dan mengeluarkan suara. Apa dia tahu? Hendrik merasa suara yang dia keluarkan sedikit pahit. Tidak menduga setelah melewati semua ini dan akhirnya seperti ini. Ada rasa sakit hati dan sedikit perasaan yang tidak bisa dia ungkapkan. Darlin menggelengkan kepala. Tidak. Derek adalah anakku. Tidak perlu orang lain mengetahuinya. Ucapannya juga seperti sedang memberitahukan padanya kalau anak ini adalah miliknya sendiri. Tidak ada hubungannya dengan pria itu. "Jadi rahasiamu adalah anak ini. Darlin, kenapa kamu tidak mengatakan padanya?" Dengan sifat Yos, kalau dia mengetahui keberadaan anak ini, dia tidak mungkin diam saja. Anak ini mungkin akan direbut olehnya. Darlin tertawa. "Sama seperti yang kamu pikirkan. Kalau Yos mengetahui keberadaan Derek, aku juga tidak mungkin bisa menjaganya selama ini. Dan orang yang dia cintai adalah Jen. Tahu atau tidak ada hubungannya. Bagaimana kalau dia mengetahuinya? Darlin, kamu hidup seperti ini benar-benar terlalu lelah." Pantas saja Darlin begitu bekerja keras, tidak berani untuk berhenti. Ternyata karena anaknya. Hendrik sangat ingin mengatakan sesuatu, tapi ucapan itu sampai di bibir dan melihat tatapannya yang penuh dengan kasih sayang seorang ibu pun tidak bisa dia katakan lagi. "Dia tidak akan mengetahuinya." Darlin dengan yakin menjawab, karena dia akan segera membawa Derek pergi. "Darlin, walaupun kamu tidak ingin dia mengetahuinya, tapi kamu sendirian bagaimana menghidupi seorang anak?" Hendrik pun merasakan sebuah harapan.
Kalau Darlene tidak ingin Yos mengetahui keberadaan anak ini, apakah dia memiliki kesempatan untuk menjaga anak ini bersama dengannya? Terus terang, awal saat mengetahui Darlene memiliki anak Yos, dia tidak bisa menerimanya. Tapi sekarang jika dipikir-pikir malah merasa senang. Rahasia terbesar Darlene sudah dia terobos. Itu berarti tidak ada yang perlu disembunyikan lagi. Kabut di antara mereka berdua sudah mulai buyar. Emangnya kenapa kalau ada anak? Asalkan Darlene bersedia, maka dia bersedia untuk menjaga mereka berdua. Asalkan memikirkan akan berpisah dengan Darlene, dia pun merasa ada sebuah batu yang menekan di hatinya. Dia menanyakan pada dirinya sendiri, apakah karena Darlene memiliki anak, maka dia tidak mencintainya? Jawabannya tentu adalah tidak mungkin. Kalau tidak peduli Darlene memiliki anak atau tidak, dia tetap mencintainya. Kalau begitu, kenapa harus mempermasalahkan hal kecil ini? Lagi pula, si kecil yang imut itu juga terlihat sangat bisa disayangi. Daripada membiarkan Darlene menderita sendirian, lebih baik membiarkannya menjaga mereka berdua. Memikirkan ini, Hendrik malah merasa senang. Darlene, biarkan aku menjaga kalian berdua. Darlene pun terkejut karena tatapan Hendrik yang bersinar. Hendrik, apa yang kamu katakan? Membiarkannya menjaga anaknya dengan Yos. Apakah Hendrik sudah gila? Dia kira setelah Hendrik mengetahui dia memiliki anak, maka Hendrik akan putus asa. Namun tidak menduga, Hendrik akan menjadi semakin senang. Darlene, kamu tidak salah dengar. Aku benar-benar bersedia menjaga kalian berdua. Senyuman di wajah Hendrik semakin lebar. Tatapan Darlene terlihat kacau. Dengan marah berkata, Hendrik, aku rasa kamu sudah salah paham. Aku bisa menjaga Derek sendirian. Tatapan Hendrik yang bersinar pun meredup. Tiba-tiba dengan menyesal memukul kepalanya sendiri. Dia mana mungkin memanfaatkan keadaan ini dan tiba-tiba ingin menjaga mereka berdua. Tidak heran kalau Darlene merasa terlalu tiba-tiba. Dengan merasa bersalah berkata, Maaf Darlene, ini salahku. Bukankah kamu buru-buru kembali? Sebenarnya siapa yang sakit? Bukan nenek. Kalau begitu, hanya tersisa anak itu. Membicarakan kondisinya, alis Darlene pun diangkat. Dari kecil, Derek sudah memiliki penyakit jantung. Hari ini, aku pulang juga bersiap-siap untuk membawanya pergi melakukan operasi di luar negeri. Kamu ingin membawanya ke luar negeri sendirian? Hendrik melihat ekspresi Darlene yang sudah yakin. Dalam hati merasa sedih. Ternyata dari awal Darlene sudah memutuskan untuk pergi. Darlene tidak akan tinggal demi Yos, juga tidak akan tinggal demi dirinya. Aku sudah menghubungi rumah sakit. Kalau bukan karena penyakit Derek tiba-tiba kumat lagi, aku juga tidak akan kembali. Darlene menundukkan kepala, melihat ujung jarinya. Hatinya pun terasa sangat berat. Seketika Hendrik juga tidak tahu harus mengatakan apa. Menyuruhnya tinggal tidak ada alasan. Ingin menemaninya juga tidak ada alasan. Dengan tidak mudah mengetahui rahasianya, apakah harus seperti saat kuliah? Melihatnya pergi dari sisinya? Tidak, dia tidak bisa melakukannya. Darlene, aku tahu kamu tidak ingin bantuan dari siapapun. Tapi kamu seharusnya memikirkan anakmu. Seperti keadaan yang terjadi hari ini. Kamu sendirian, mana mungkin bisa? Aku tidak akan mengatakan pada siapapun mengenai masalah Derek. Dengan tatapan ragu Darlene, Hendrik lanjut berkata,
Aku hanya ingin membantumu. Asalkan kamu masih berada di rumah sakit Kota Leidong, tidak akan ada masalah. Kalau kamu ingin pergi ke luar negeri, ingin menghindari tatapan orang, kamu juga memerlukan orang untuk membantumu menyembunyikannya, kan? Darlene tahu yang Hendrik katakan itu benar. Kalau dia ingin pergi, harus menyembunyikannya dari Jos dan semua orang. Dan juga harus berjaga-jaga pada Jen. Awalnya ingin menyuruh Perlina membantunya. Namun sekarang dia terlalu dekat dengan Jasper. Darlene tidak berani memastikan Jasper tidak akan mengetahui apapun. Hendrik yang mengajukan bantuan baginya adalah sebuah godaan yang sangat besar. Tapi aku sudah berhutang banyak padamu. Aku tidak bisa membayarnya, kata Darlene. Kalau kamu benar-benar menganggapku sebagai teman, mana mungkin tidak bisa membayarnya? Bukankah di antara teman seharusnya seperti ini? Apakah saat aku dalam masalah, kamu akan diam saja? Hendrik memutuskan untuk meluluhkan Darlene. Sekarang ini dia mengetahui satu rahasia yang tidak diketahui Jos. Menggunakan waktu ini untuk menjadikan lebih dekat dengan anaknya, agar Darlene perlahan menerimanya.